saudara Johan Anton Veo dan saudari Yanse Astrid Adu pada saat ini berlangsung dalam pertolongan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara Anton Johan Veo dan saudari Yanse Astrid Adu pada saat ini saya berikan dari Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama. Mazmur 127 ayatnya yang pertama, demikianlah sabda Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita menyambut nas pembimbing ini dengan melakukan hidup jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Saudara berdua telah datang ke dalam rumah Tuhan agar nikahmu dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman sebagaimana yang disaksikan kepada kita dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu ia sendiri telah menjadikan untuk Adam seorang perempuan sebagai istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri pada saat ini telah mempersatukan saudara Anton Johan Veo dan saudari Yanse Astrid Adu sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Anton Veo dan saudari Yanse Astrid Adu, meskipun dalam hidupmu kamu menanggung salib dan mengalami tantangan serta penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Ia akan senantiasa menyertai kamu sesuai dengan janji-Nya. Karena itu, saudara berdua dinasihatkan agar mau hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua diharapkan dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam nikahmu, anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan haruslah dididik dan dibimbing dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Hendaklah secara tubuh dan roh saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Nasihat dan perintah. Saudara Anton Johan Veo, selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala pekerjaanmu sebagai seorang suami yang setia dan rajin untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saudari Yanse Astrid Adu, sebagai istri, hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu
karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudara mengerjakan dengan baik segala pekerjaanmu, sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah, di dalam kebersamaan dengan suami dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Janji-janji Allah. Saudara Anton Johan Veo dan saudari Yangse Astrid Adu, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Janji-janji nikah. Tiba saatnya saya mempersilahkan mempelai berdua, keluarga dan para saksi untuk berdiri. Apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang? Bahwa saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malam. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tapi melihat melayani dalam kelimpahan dan kebelaratan, dalam sehat dan sakit dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuatkan oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal, menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Saudari Yangse Astrid Adu, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudari pegang? Saudara Anton Johan Veo, saya mengaku di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya dengan tulus dan ikhlas bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malam. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tapi memelihara, melayani dalam kelimpahan dan kebenaran, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib yang diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan engkau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Johan Veo dan saudari Yangse Astrid Adu, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nikah yang telah dibukukan di hadapan Allah janganlah diceraikan manusia. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan. Ini agar mereka terpelihara dan hidup. Berilah mereka kekuatan Roh-Mu yang memimpin mereka di jalan yang benar. Tolonglah mereka agar mereka percaya kepadamu, dan karena itu akan tetap bersandar padamu dengan setia. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu damai sejahtera-Nya. Amin. Kita melakukan pujian keluarga Allah.
untuk mencium mempelai perempuan. Tanggamu, carilah Tuhan dan kerajaan-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita bersama-sama kembali melakukan pujian keluarga Allah. Keluarga saksi mempelai memberikan persembahannya kepada Tuhan. Itu menjadi tema yang akan membimbing dan menuntun kita sore hari ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mazmur 127 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Ya, baik Bapak Mama saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apa yang menjadi prioritas seseorang ketika membangun rumah tangga? Ya, sekali lagi, apa yang menjadi prioritas seseorang ketika mereka membangun rumah tangga, atau apa yang jadi tujuan, atau apa yang dianggap atau diperlakukan penting dibandingkan dengan yang lain ketika membangun sebuah rumah tangga. Ya. Jadi ketika mau bangun rumah tangga atau sudah bangun rumah tangga, apa yang jadi prioritas, apa yang jadi tujuan, apa yang dianggap atau dibandingkan itu lebih penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Ya, Bapak Mama saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya mau tanya dulu pada Kakak Astri dan Kakak Anton. Setelah membangun rumah tangga ini, apa yang jadi prioritas kalian berdua? Mungkin Kakak Astri jawab saya dulu. Apa yang jadi prioritas? Apa yang akhirnya dianggap lebih penting dalam rumah tangga ini nanti? Oke, Tuhan, keluarga. Ya, Kakak Anton. Ya. Selalu bahagia dengan rumah tangga. Oke, selalu bahagia dalam rumah tangga. Ya, baik Bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, masing-masing orang bisa punya prioritas atau punya tujuan yang berbeda-beda dalam membangun rumah tangga. Ada yang prioritas mereka itu diri mereka karena mereka baru bangun rumah tangga, ada dalam masa bulan madu, sehingga mereka mau sama-sama terus. Ya. Ada prioritas seperti itu. Seperti tadi Kakak Anton bilang bahagia. Siapa yang mau bahagia? Ya. Itu tujuan orang menikah tuh biasanya bersatu untuk bahagia. Ya. Ada yang prioritasnya setelah membangun rumah tangga atau menikah, itu prioritasnya kerja. Itu hal yang paling penting. Kerja. Ada istilah bilang workaholic, itu orang yang gila kerja. Jadi tiap-tiap waktu dia kerja. Kenapa? Karena habis nikah. Kalau dulu mungkin setiap waktu SMS, WA, telepon, video call, sekarang susonde lagi. Pergi sawah, mungkin susah ingat lagi kapan pulang malam. Setelah itu langsung tidur, tidak tanya lu kabar baik kok, ini hari lu bikin apa di rumah kok, so tidak tanya lagi. Kalau dulu waktu masih pacaran tinggal jauh, itu pasti setiap waktu kontak. Begitu lihat dia pun nama yang muncul di layar HP, hati subagar-bagar, senang sekali. Ya, dia jadi prioritas, dia jadi tujuan. Ini hari bangun harus cek dulu ada pesan yang masuk dari dia atau tidak. Tapi begitu tinggal sama-sama, begitu 1 minggu nikah, 1 bulan nikah, 2 bulan nikah, 3 bulan nikah, dia pun rasa mulai lain. Ya, tidak ada lagi SMS atau WA atau panggilan-panggilan yang mungkin buat hati senang, tapi panggilan mulai berbeda. Ya, saya lihat ada yang pernah posting di Facebook, di WA, ya, di tulisan-tulisan tertentu, 1 tahun menikah tuh panggil sayang, ya, 2 tahun menikah itu panggil mak lampir lah,
Ya, tulis di WA tuh, tulis di nama panggilan kontak tuh, Sumak Lampir, ada yang Kapolda, ada yang kantor pusat. Ya, saya bersyukur dari pacaran hingga hari ini saya nama masih tetap sama, tidak berubah. Nomor saya yang satu itu soalnya sudah ganti dengan my wife. Tapi dari pacaran sampai sekarang saya nama tuh soulmate, ya, belahan jiwa. Jadi itu saya nama tetap tidak berubah, tidak ada ganti-ganti. Panggil sayang dari dulu sampai hari ini cuma panggil sayang. Kadang-kadang kepada yang orang cuma si keceplosan panggil sayang atau panggil dia nama sah. Ya, Bapak Mama dikasih dalam Tuhan Yesus. Ada yang punya prioritas begitu, kerja, penuhi kebutuhan hidup. Ya, tidak ada lagi prioritas yang lain. Ada yang punya prioritas punya anak. Ya, supaya kalau setelah 1-2 bulan nikah orang tanya, ada apa? Ada isi, orang bilang begitu. Ya, contoh isi itu isi apa juga tahu. Tapi yang jelas orang tanya seperti itu. Prioritasnya mau punya anak. Ya, selanjutnya Bapak Mama, salah satu prioritas orang dalam rumah tangga seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Anton, mau bahagia. Jadi kerja, punya anak, mereka punya hubungan 2 orang ini supaya tujuan akhirnya mereka bahagia, mereka senang. Nah, Bapak Mama yang dikasih dalam Tuhan Yesus, semua prioritas-prioritas ini yang tadi saya bilang, ada prioritas orang dengan diri mereka sendiri, prioritas kerja, prioritas punya anak, prioritas bahagia. Ini prioritas-prioritas ini harus ditempatkan pada skala yang benar. Ada skala prioritasnya, skala 1, skala 2, skala 3, skala 4. Nah, tetapi di atas semuanya Bapak Mama, segala macam prioritas-prioritas tadi yang bisa dimiliki oleh tiap orang itu berbeda-beda ketika dia bangun sebuah rumah tangga. Alkitab kasih kita satu prioritas yang tidak kalah penting. Ya, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kakak Astri ini kita punya sekretaris pemuda kalau tidak salah ya. Betul ya Kak Astri? Iya ya, kita punya sekretaris pemuda. Banyak pengalaman-pengalaman pernikahan dari anggota-anggota CD di gereja yang adalah badan-badan pengurus. Itu ketika dia nikah, itu dia tidak pernah peduli lagi dengan urusan gerejawi, apalagi urusan dengan Tuhan di dalam gereja Tuhan. Ya, nanti sampai di suami punya gereja, mereka itu lebih banyak urus rumah tangga dan keluarga besar. Ya, tidak ada lagi Pak urus pelayanan, tidak ada lagi urus gereja. Ya, itu biasanya terjadi. Kenapa? Karena sudah ada prioritas lain. Ketika dihubungi mungkin mau jadi majelis jemaat, ketika dihubungi untuk pelayanan, saya bu anak masih kecil, kami bekerja terlalu banyak, kerja di sawah, kerja di sini. Saya suami mau merantau, saya juga mau merantau. Ya, Bapak Mama, ini biasa terjadi. Prioritas mulai berubah, prioritas mulai berbeda. Kenapa? Ketika masuk dalam rumah tangga, orang mulai lupa dengan yang tadi dia bilang, ingat Tuhan, itu dia mulai lupa. Yang dia ingat itu hanya rumah tangganya dan juga keluarga besarnya. Ya, kenapa saya harus omong ini, Bapak? Kita ketemu contoh ini bukan 1, bukan 2, bukan 3. Dalam pengalaman pelayanan Bapak Mama beberapa waktu lalu, ya ada yang datang cerita pada saya begini, Kak, dulu dia itu ketua pemuda yang aktif sekali. Dia biasa bawa gitar, menyanyi di gereja. Biar orang sama menyanyi, dia yang menyanyi sendiri di gereja. Ya, ada orang yang cerita pada saya, bukan di jemaat ini, Bapak Mama di jemaat lain, bukan juga di Dinis, bukan juga di Sion. Ya, jadi Bapak Mama tidak usah bilang, pendeta semua sindir-sindir sapa. Tidak ya Bapak Mama. Saya lagi cerita pengalaman pelayanan berhubungan dengan orang lain. Jadi orang itu datang cerita pada saya, Kak, dulu dia ini rajin ibadah. Dulu dia ini biar ada orang yang menyanyi, dia duduk berdiri sendiri, pegang gitar, garuk gitar, mau menyanyi. Tapi begitu setelah nikah, begitu dia pilih ibadah, pulang datang istri bakal lain, sehingga akhirnya tidak lagi pergi. Dia lempar dia punya gitar, pecah. Sejak saat itu dia
tidak pernah lagi ibadah sampai anak perempuan anak pertama itu 17 tahun hari ini. Ya Bapak, saya tanya pada kita saya tanya, itu perempuan dari mana? Dari sini. Ya, saya tahu itu satu gereja juga, hanya beda rayon saya kenal baik, 2 orang tuh saya kenal baik. Ya, yang laki-laki tuh saya tahu itu perempuan bagaimana, itu perempuan saya yang laki dari mana. Ya, tapi begitu mau sudah nikah, 20 prioritas mulai beda. Yang perempuan mau menikah laki-laki ini hanya untuk dia pun diri saja. Tidak mau lagi membiarkan laki-laki ini, mengizinkan laki-laki ini untuk terlibat dalam pelayanan. Ya Bapak, kita ketemu hal ini, kenapa? Karena terlalu banyak hal yang harus diurus dalam rumah tangga. Apalagi kalau anak sudah iko, siapa yang mau urus ini anak? Ya. Apalagi kalau sawah menanti, apalagi kalau kebun menanti. Ya Bapak, ini hal yang lumrah sekali di dalam perjalanan berumah tangga pernikahan. Ya, sehingga orang punya prioritas itu mulai berubah. Jangankan bicara dia terlibat lagi dalam pelayanan, bicara soal dia hadir dalam ibadah, gereja, doa di rumah saja, itu mungkin sudah mulai sukar sekali. Padahal ketika kita datang ke dalam ibadah pernikahan, atau juga kita baca Mazmur 127 ayatnya yang pertama, itu jelas disampaikan kepada kita, jikalau bukan Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, itu sia-sia kita usaha untuk bangun. Kalau Tuhan yang tidak mengawal kota, bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia kita jaga. Tapi biasanya Bapak, ini hanya jadi pelengkap di dalam sebuah pernikahan. Ini kata-kata firman Tuhan itu kita dengar, habis nanti pulang keluar dari sini itu banyak orang yang sudah lupa. Tadi Om Andau Mas bilang pada saya, dia tanya pada seorang, saya lupa tanya siapa. Dia bilang, waktu masuk nikah atau nikah itu apa? Ya, pengembalaan itu apa? Ya Mas saja masih ingat nasinya dari Mazmur 127 ini. Tapi yang menikah dia lupa buang. Dia lupa buang. Ya kenapa? Karena biasanya orang fokus itu bukan datang pada pemberkatan. Fokus orang itu biasanya pada pesta, resepsi. Ya, jarang sekali orang fokus tuh di sini. Kita datang di sini ya, dengar ya asal dengar sah. Setelah itu keluar, kita keluar terus. Nanti tanya, kita juga sok ingat apa yang tadi diomong ya. Kenapa? Karena kita fokus nih kapan ibadah ini selesai, kita mau ikut resepsi sebentar. Kita pun fokus tuh ada di sana. Bahkan seringkali kedua mempelai juga begitu. Kenapa? Kedua mempelai juga sudah sibuk sekali dari beberapa hari yang lalu. Sehingga apa yang disampaikan tuh kadang ya mereka dengar sah. Setelah itu juga ditanya, malah mereka juga kadang lupa. Saya tidak berharap bahwa ini terjadi pada Kak Anton dan juga Kak Astri. Ya kenapa? Karena membangun rumah tangga ini susah sekali. Bangun gereja saja susah. Ada tantangan. Ada satu mau begini, yang sana mau begitu. Bangun pelayanan juga begitu. Yang satu pun mau begini, yang satu pun mau begitu. Apalagi mau bangun rumah tangga, 2 orang yang punya latar belakang yang berbeda-beda, tentu tidak mudah. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kalau Tuhan yang bangun, maka kita pasti berhasil. Bukan bicara tentang sukses ya. Sukses dan berhasil itu 2 hal yang berbeda. Bukan pernikahan yang sukses tidak, tapi pernikahan yang berhasil. Kalau sukses itu bicara tentang hasil, ya langsung dia bicara tentang pencapaian apa. Tapi kalau bicara tentang berhasil, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tahapan peminangan, ada pacaran, peminangan, menikah ada 1 sampai 5 tahun, 5 sampai 10, 10 sampai 15, 15 sampai 20. Ada tahapan-tahapan. Masing-masing tahapan dalam rumah tangga itu dengan dia punya kesulitan masing-masing. Ya, ketika punya anak, dia punya kesulitan lebih berbeda dari sebelum punya anak. Kalau belum punya anak, tidur strong, tapi begitu punya anak tidak bisa lagi begitu. Ya, ada tipe kesulitan-kesulitan. Anak yang harus dibawa ke mana-mana. Ya, ada sejumlah kesulitan.
kesulitan-kesulitan. Nah, karena itu mari kita lihat kembali, setiap orang yang mau bangun rumah tangga jangan pernah melupakan ini. Tuhan harus menjadi prioritasnya di dalam membangun rumah tangga. Kalau rumah tangga itu tidak dibangun atas dasar cinta Tuhan, atas dasar Yesus Kristus, maka biar kita mau punya semua yang ada di dunia ini, tapi kita tidak pernah akan bahagia. Kenapa? Kita akan rasa kurang dan tidak cukup. Kenapa? Karena bahagia itu sifatnya sementara. Alkitab tidak ajar kita bahagia, tapi Alkitab ajar kita sukacita. Sukacita itu artinya mau keadaan baik, mau tidak baik, ya sukacita tidak bergantung pada keadaan. Bapak mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau ada uang, mau tidak ada uang, ya mau keadaan baik atau tidak baik, ya tetap sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu terletak pada hati, terletak pada Tuhan yang bertata di hati, bukan terletak pada keadaan. Biar kita mau kerja keras, kita bilang semua itu sia-sia. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Sia-sia. Mau bangun dari pagi, mau duduk-duduk sampai jauh malam, sia-sia. Kalau tidak dibangun, dia ada satu prioritas Tuhan. Ya, anak-anak juga begitu. Kalau anak-anak itu tidak dididik, bahkan mungkin kita tidak ajar mereka tentang takut Tuhan, sia-sia juga kehadiran mereka. Alkitab bilang pada ayatnya ke-4 dan ayatnya yang ke-5, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 3 bilang, anak-anak lelaki itu milik pusaka dari Tuhan, buah kandungan itu upah, yaitu berkat tambahan. Ya, itu bukan karena kita punya usaha sama sekali. Ya, banyak orang yang mau usaha punya anak, tapi tidak berhasil juga. Ya, saya punya seorang teman, sahabat yang sudah punya 2 orang anak, sekarang setelah 13 tahun usaha mau punya anak lagi, itu juga sukar sekali. Banyak teman-teman yang hari ini rindu lagi mau punya anak di usia yang belum sampai 40, tapi tidak bisa punya anak. Bukan tidak punya pengalaman punya anak, punya pengalaman punya anak. Bukan 1, ada 2. Tapi sekarang mau punya anak susah. Ada yang menikah bertahun-tahun juga belum dikaruniakan keturunan. Kenapa? Itu upah, bukan karena kita sama-sama jadi layaknya, wajarnya sebagai orang yang bersama-sama dia punya anak. Tidak. Banyak orang punya kesaksian mau sama-sama, kalau Tuhan tidak memberi, Tuhan tidak kasih upah itu, siapa mau hidupkan Tuhan? Ya, karena itu kita harus selalu ingat kembali hal ini, bahwa prioritas kita di dalam berumah tangga harus Tuhan. Ya, tadi mau bahagia, tadi mungkin mau punya anak, mungkin nanti Kak Astri dan Kak Anton dalam percakapan mau pikir cari manakah? Ya, itu prioritas kesekian. Tapi saya sebagai pendeta tidak menyarankan kerja di mana-mana. Kerja terlalu banyak di rote. Ya, asal mau kerja asal, mau rajin asal. Tadi saya dengan Sepo Adikian masih omong, tidak modal ini air banyak. Ya, air banyak. Orang mau kerja apa-apa, petani itu dia modal 1. Kalau ada air, ada lahan dia bisa garap. Nah, lahan terlalu banyak, air terlalu banyak. Saya sudah tahu di Balo, Lentera tuh air ada kosong. Ya, ada air kok Bapak Mama? Pasti ada di sana. Ya, jadi kerja saja di sana, tak usah kerja di tempat lain. Ya, kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan tempat lain tuh kadang-kadang menimbulkan masalah-masalah baru. Ya, apalagi masih muda. Sehingga sebaiknya, ya sudah siap berumah tangga, maka siap juga bekerja. Ya. Bapak Mama yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada juga anak yang sudah dipercayakan. Ada saksi yang akan sebentar berdiri bahwa gendong anak kita, Arga, 2 orang tua, saya kira punya tanggung jawab yang lebih lagi.
Kita punya tanggung jawab untuk didik mereka, tidak hanya sekedar melahirkan mereka, biarkan mereka, tapi juga mendidik mereka. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini memberkati kita sekalian. Amin. adalah hal yang baik. Karena ketika kita tepuk tangan, kita memperlancar peredaran darah. Yang mau sehat tepuk tangan dulu sekali lagi. Ya, luar biasa. Terima kasih ya. Dan ini saat yang kita ya sudah rasakan ya, sudah kata. Oke, silakan kembali ke tempat. Tua Bapak Maksinarang, waktu dan tempat kami berikan.